Shalom dan selamat pagi anak-anak ibu kelas 5A. Bagaimana kabarnya nak? Tetap semangat ya sayangnya. Jangan lupa awali dengan doa. Oke, kita masuk ke pembelajaran tematik kita. Sebelum itu kamu harus tahu tujuan dari pembelajaran kita pagi hari ini. 1. Kamu mampu menyebutkan macam-macam otot manusia. 2. Mengetahui media gambar ilustrasi. 3. Menemukan ide pokok pikiran pada bacaan dan mampu menyebutkan ragam gambar pada ragam cover. Oke, kita masuk pelajaran. Ini tentang otot. Otot adalah jaringan yang ada di dalam tubuh manusia berupa alat gerak aktif yang menggerakkan tulang sehingga menyebabkan suatu organisme atau individu dapat bergerak. Otot bekerja dengan cara berkontraksi dan berelaksasi. Ya, pelajaran sebelumnya kamu sudah ketahui apa itu otot ya sayangnya. Sekarang kita masuk kepada fungsi otot pada manusia. Ada 3. Yang pertama, menjalankan dan melaksanakan kerja, contohnya ketika kita berjalan, mengangkat dan memegang ataupun kegiatan lainnya. Yang kedua, menggerakkan jantung, dan yang terakhir mengalirkan darah yang terdiri dari zat-zat yaitu nutrisi, oksigen dan lain-lain. Kita masuk kepada macam-macam otot pada manusia. Macam-macam otot pada manusia ada 3. Yang pertama, otot polos. Apa itu otot polos? Otot polos adalah otot yang bekerja tanpa kesadaran kita yang dipengaruhi oleh sistem saraf tak sadar atau saraf otonom. Otot polos dibentuk oleh sel-sel yang berbentuk gelondong di mana kedua ujungnya runcing dan mempunyai satu inti sel. Ciri-cirinya: waktu kontraksi antara 3 sampai 180 detik. Bentuk dari otot polos adalah gelondong, terletak pada organ dalam, memiliki satu inti sel yang berada di tengah. Pergerakannya lambat dan mudah lelah, dipengaruhi oleh sistem saraf otonom. Otot biasanya bergerak usus, kemudian tidak diperintah oleh otak atau tidak dipengaruhi oleh otak. Berarti itu ya, kata kuncinya tanpa kesadaran. Otot yang bekerja tanpa kesadaran kita, yang dipengaruhi oleh saraf tak sadar atau disebut juga otonom. Kemudian yang kedua, otot lurik. Nah, berbeda dengan otot polos ya. Otot lurik adalah otot yang menempel pada rangka tubuh manusia yang digunakan dalam pergerakan. Otot lurik adalah otot yang bekerja di bawah kesadaran. Otot lurik juga dinamakan otot rangka. Mengapa? Karena menempel pada rangka. Dinamakan otot lurik karena adanya sisi gelap yang terang dan berselang-seling. Oke, ciri-cirinya apa saja? Sambil dilihat gambarnya nah ya. 1. Berbentuk silindris, melekat pada rangka, bekerja secara sadar dengan perintah otak, cepat dan mudah lelah, bentuknya panjang, memiliki banyak inti sel, kemudian mempunyai pigmen mioglobin dan inti sel yang berada di tepi. Jadi otot polos dengan otot lurik sangat berbanding terbalik ya. Kalau tadi otot polos dipengaruhi oleh otak, kalau tidak dipengaruhi, sedangkan otot lurik dipengaruhi. Kemudian yang terakhir, otot jantung. Nah, otot jantung perpaduan antara lurik dan polos. Ya, otot jantung berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh. Otot jantung bekerja di bawah kesadaran manusia. Saraf yang mempengaruhi otot jantung adalah saraf simpatik dan parasimpatik. Ciri-cirinya: 1. Berbentuk silindris. 2. Memiliki percabangan. Otot jantung terletak pada jantung, memiliki satu inti sel yang berada di tengah, kemudian bekerja tanpa kesadaran manusia, dan yang terakhir bekerja terus-menerus dan tidak membutuhkan istirahat. Oke, paham ya 3 macam otot. Kemudian kita lihat di mana sih posisi mereka. Nah, perhatikan gambar berikut ini. Nah, inilah dia gambarnya sayangnya. Coba diperhatikan. Setiap panah, kemudian nama atau macam-macam dari otot tersebut. Yang contoh otot polos, bagan kuning, perhatikan kemana, otot lurik yang hijau, dan seterusnya. Masuk kita ke pelajaran bahasa Indonesia. Perhatikan teks berikut. Kita akan menentukan ide pokok pada teks bacaan. Paragraf pertama. Otot, ibu mewakili satu paragraf saja ya. Otot-otot dalam tubuh manusia memiliki beberapa fungsi, tetapi fungsi yang utama adalah untuk bergerak. Adapun fungsi-fungsi yang lain antara lain untuk mendukung tubuh, menjaga postur tubuh, dan menjaga suhu tubuh.
Semua fungsi otot tersebut dapat dilakukan apabila otot dalam keadaan sehat tanpa terjadi gangguan atau kelainan. Coba diperhatikan paragraf 1. Seperti sebelumnya, ide pokok atau gagasan pokok selalu terletak biasanya terletak di awal ya, awal atau akhir. Cuma yang lebih sering di awal, tujuannya untuk mempermudah si pembaca. Nah, jadi kamu sudah nampak kelihatan ya. Nah, ide pokoknya itu terdapat di kalimat awal. Ya, coba. Jadi bunyinya adalah ide pokok dari paragraf 1. Otot-otot dalam tubuh manusia memiliki beberapa fungsi, tetapi fungsi yang utama adalah untuk bergerak. Sampai di situ saja ide pokoknya. Sedangkan berikutnya disebut dengan ide penjelas atau kalimat penjelas pengembang ya nak ya. Jadi dapat dibedakan mana itu ide pokok dan ide penjelas. Dipahami ya sayangnya, Ibu hanya mewakili satu paragraf saja. Paragraf 2 dan 3 Ibu yakin kamu sudah memahaminya. Kemudian di pelajaran bahasa Indonesia menentukan ide pokok, kebanyakan hampir semua sudah sangat bisa ya. Karena kata kunci menentukan ide pokok adalah lihat saja apa yang dibicarakan atau inti pembicaraan pada teks tersebut. Dan yang kedua, biasanya dia terletak di awal. Kalau di awal berarti disebut deduktif, yang sudah kamu ketahui jenis-jenis dari letak ide pokok tersebut ada 3, deduktif, induktif, dan campuran. Ya, jadi kamu dapat lihat teks ini di buku cetak kamu, dapat kamu pelajari sendiri-sendiri tanpa kita latihan lagi karena kebanyakan sudah dapat memahami. Kamu boleh mencoba-cobanya misalnya di paragraf kedua dan paragraf ketiga. Oke. Contohnya yang paragraf kedua pasti sudah tahu ya. Apa itu ide pokoknya, jenis apa? Ya, betul sekali, deduktif. Karena fungsi lain dari otot adalah untuk mempertahankan postur tubuh. Oke, kita lihat tabel berikut ini. Nah, ya ada benar jawaban kamu, mantap ya sayangnya. Pasti kamu sudah bahas sendiri ya. Ternyata ide pokoknya adalah seperti yang sudah Ibu sampaikan tadi, terletak di awal. Bunyinya otot-otot dalam tubuh manusia memiliki beberapa fungsi, tetapi fungsi yang utama adalah untuk bergerak. Oke, sekian untuk pembelajaran di bahasa Indonesia masuk SBDP. Desain dalam membuat cover. Cover adalah sampul buku yang sudah kamu pelajari. Ada 2 macam. Yang pertama, cover dengan latar berwarna putih. Coba diperhatikan, berwarna putih. Tujuannya supaya si pembaca lebih leluasa melihat, lebih fokus kepada judulnya, kemudian pengarangnya dan seterusnya. Jadi tidak banyak gambar ya nak ya. Jadi yang pertama, cover dengan latar berwarna putih itu lebih kepada fokus kepada tulisannya saja, tidak fokus pada gambar ya. Mungkin kamu pernah lihat buku dia tidak berwarna putih, nah berarti dia masuk desain putih. Nah kalau yang kedua ini penuh warna. Oke, penuh warna ini lebih menarik ya. Desain penuh warna dan gambar pada jenis ini dominan adalah gambar, ilustrasi, dan judul. Oke, pelajaran ini juga sudah kamu tulis, jadi bagi yang belum paham boleh ditanyakan. Sekian dan terima kasih. Shalom.